Hari itu kampung kecil di pinggiran kota Bekasi berubah menjadi lautan manusia. Udara pagi yang biasanya lengang tiba-tiba penuh hiruk-pikuk. Dari jalan besar hingga gang sempit, orang-orang berjalan bergegas menuju pemakaman. Ada yang datang dengan pakaian sederhana, ada juga yang masih mengenakan baju kerja. Mereka mendengar kabar yang begitu aneh, kabar yang membuat penasaran sekaligus mengguncang hati. Makam Empok Alpa akan dibongkar. Sosok pelawak yang sering muncul di televisi itu sudah seminggu lalu meninggal dunia. Wafatnya pada hari Jumat membawa duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan warga sekitar. Bagi sebagian orang, kematiannya hanya dianggap sebagai kabar duka biasa. Namun bagi yang mengenalnya dekat, kehilangan itu terasa begitu dalam. Empok Alpa dikenal suka membantu, ramah, dan tidak pernah menolak orang yang datang meminta pertolongan. Meski begitu, tidak banyak yang benar-benar tahu kehidupan pribadinya. Pagi itu, alasan pembongkaran makam adalah karena tanah pusara ambles. Beberapa penggali kubur melaporkan ke pengurus masjid bahwa posisi nisan sudah miring, seolah tanah di bawahnya bergeser. Ulama setempat yang dihormati, seorang kiai sepuh, akhirnya memutuskan untuk datang sendiri mengawasi proses itu. Ketika rombongan warga tiba, suasana menjadi hening. Tidak ada yang berani berbicara keras. Hanya terdengar suara sekop menghantam tanah dan bunyi nafas para penggali kubur yang terengah. Semua menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Sebagian orang duduk di bawah pohon, sebagian berdiri berdesakan di pinggir liang. Anak-anak kecil digendong agar bisa melihat, meski orang tua mereka berusaha menutup mata anak-anak itu. Beberapa menit kemudian, papan kayu yang menutup jasad mulai terlihat. Tanah di sekitarnya sudah disingkirkan. Wajah-wajah penasaran mendekat. Mereka hanya ingin memastikan tidak ada masalah, lalu kembali pulang. Namun, yang mereka saksikan jauh di luar dugaan. Ketika papan penutup itu dibuka perlahan, udara di sekitar liang berubah. Bukannya bau busuk seperti yang biasa terjadi pada mayat seminggu dimakamkan, justru semerbak wangi harum keluar dari dalam tanah. Wangi itu begitu kuat hingga memenuhi area pemakaman. Orang-orang menoleh satu sama lain, saling tatap dengan wajah penuh tanda tanya. Tidak ada yang menyangka akan mencium bau harum seperti bunga yang baru mekar. Jasad Empok Alpa terbujur rapi. Wajahnya seolah masih tidur, tubuhnya utuh tanpa sedikit pun tanda pembusukan. Kain kafannya masih putih bersih, tidak basah, tidak kotor. Seolah-olah ia baru dimakamkan beberapa menit lalu. Saat itu juga, ulama yang berdiri paling depan langsung menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar. Air matanya jatuh deras membasahi sorban yang menutupi dada. Seorang kiai sepuh yang jarang sekali menangis, kini menangis sesenggukan di hadapan ratusan orang. Tangisannya bukan tangisan biasa, melainkan tangisan penuh keharuan dan ketundukan. Orang-orang terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Sebagian menunduk. Sebagian lainnya mulai ikut menangis. Ada yang terisak pelan, ada pula yang menutup wajah dengan kerudung atau sapu tangan. Seorang ibu yang dulu pernah ditolong Empok Alpa tanpa sepengetahuan banyak orang, menitikan air mata lebih deras. Ia tahu, Allah sedang menunjukkan sesuatu yang besar kepada manusia melalui jasad seorang pelawak sederhana itu. Berita ini menyebar begitu cepat. Orang-orang yang tadinya masih di rumah segera datang berlari ke pemakaman. Jalanan semakin penuh. Kendaraan motor berjejer di pinggir jalan, membuat lalu lintas macet. Namun tidak ada yang marah. Semua justru bergegas ingin menyaksikan sendiri peristiwa yang jarang sekali terjadi. Suasana di makam berubah menjadi lautan tangis. Ada yang mengucap takbir, ada yang membaca doa, ada pula yang hanya berdiri kaku dengan mulut ternganga. Tidak sedikit yang merasa malu, karena semasa hidup sering menyepelekan Empok Alpa. Ada yang dulu pernah mencibirnya sebagai pelawak kampungan, ada pula yang pernah meremehkannya sebagai orang biasa yang hanya bisa bercanda. Kini mereka menyaksikan sendiri kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Kiai sepuh yang menangis itu akhirnya berdiri tegak dengan wajah penuh air mata. Tangannya gemetar, tubuhnya masih bergetar. Beliau memandang ke arah masyarakat yang berkumpul, tetapi tidak mampu mengucapkan banyak kata. Hanya mata yang basah dan wajah penuh keharuan yang berbicara. Tangisannya lebih kuat dari 1000 kata. Malam itu, setelah makam ditutup kembali dengan tanah yang rapi, warga pulang dengan hati bergetar.
Mereka merenungi apa yang baru saja mereka saksikan. Banyak yang sulit tidur, karena bayangan wajah Empok Alpa yang damai di dalam liang terus muncul dalam ingatan. Bau harum itu seolah masih menempel di pakaian mereka. Peristiwa hari itu tidak hanya meninggalkan rasa takjub, tapi juga rasa penasaran yang dalam. Apa sebenarnya rahasia hidup Empok Alpa hingga Allah begitu memuliakan dirinya? Mengapa jasadnya utuh, harum, dan membuat seorang ulama menangis di hadapan umum? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di langit kampung. Tidak ada jawaban. Namun satu hal pasti, hari itu menjadi saksi bahwa kebaikan seseorang tidak selalu terlihat di panggung besar, melainkan justru di tempat sepi yang tidak pernah disorot kamera. Dan hari itu, semua orang baru menyadari bahwa sosok pelawak sederhana yang mereka kenal ternyata menyimpan rahasia besar yang tak pernah mereka bayangkan. Sejak peristiwa pembongkaran makam itu, kampung menjadi ramai setiap hari. Orang-orang masih membicarakan jasad Empok Alpa yang tetap utuh dan harum. Mereka bercerita di warung kopi, di halaman masjid, di jalanan saat bertemu tetangga. Peristiwa itu tidak hilang dalam semalam. Justru semakin hari, semakin banyak cerita baru tentang kebaikan almarhumah yang mulai terbuka. Mulanya hanya 1-2 orang yang berani bicara. Mereka merasa ragu, seakan takut mengungkap rahasia yang sengaja disembunyikan oleh Empok Alpa semasa hidup. Namun rasa ingin tahu masyarakat terlalu besar. Perlahan, satu demi satu kisah kebaikan itu mencuat ke permukaan. Dan setiap kali kisah baru muncul, tangisan kembali pecah, karena tidak ada yang menyangka bahwa pelawak sederhana itu ternyata menyimpan amal yang begitu banyak. Seorang tetangga bercerita bahwa Empok Alpa sering menitipkan sejumlah uang kepadanya, lalu meminta untuk disalurkan kepada seorang janda tua di ujung kampung. Tetangga itu heran mengapa harus menitipkan, padahal ia bisa menyerahkan langsung. Namun ia baru paham ketika Empok Alpa berkata bahwa ia tidak ingin janda itu merasa sungkan atau merasa berhutang budi. Ternyata itulah caranya menjaga hati orang lain. Beberapa hari kemudian, seorang ibu lain mengaku bahwa biaya sekolah anaknya selama bertahun-tahun dibayar oleh Empok Alpa. Ia tidak pernah tahu dari mana uang itu berasal. Setiap bulan, selalu ada seseorang yang datang membawa amplop berisi uang sekolah. Ibu itu baru mengetahui pengirim sebenarnya setelah berita kematian menyebar. Ia menangis sejadi-jadinya, menyesali bahwa selama ini tidak pernah berterima kasih langsung. Cerita demi cerita menyeruak, seperti air yang menemukan jalannya. Ada yang bilang Empok Alpa sering membeli bahan makanan dalam jumlah banyak, lalu membagikannya secara diam-diam pada malam hari. Ada pula yang bercerita ia sering membayar hutang tetangga tanpa memberitahu siapapun. Semua dilakukan tanpa kamera, tanpa sorakan penonton, tanpa sorotan media. Bagi masyarakat kampung, ini mengejutkan. Mereka terbiasa melihat artis dan pelawak di televisi dengan kehidupan yang gemerlap. Namun ternyata, di balik layar, ada sisi lain yang tidak pernah ditampilkan. Empok Alpa memilih untuk menyembunyikan semua itu, seakan tidak ingin kebaikan yang ia lakukan menjadi bahan pembicaraan. Ulama setempat semakin sering terlihat menangis setiap kali mendengar cerita baru. Ia tahu, menjaga amal agar tetap tersembunyi adalah salah satu bentuk ibadah yang paling sulit dilakukan. Banyak orang tergoda untuk pamer, atau sekadar ingin mendapat pengakuan. Namun Empok Alpa tidak seperti itu. Ia bahkan meminta dengan tegas agar tidak ada yang merekam atau mendokumentasikan saat ia memberi. Baginya, cukup Allah yang tahu. Hari-hari setelah itu, masyarakat mulai berubah. Mereka yang dulu hanya sibuk bekerja untuk diri sendiri, kini merasa tergerak untuk menolong orang lain. Banyak yang mulai menabung untuk disalurkan kepada anak yatim. Ada yang mulai rajin mengunjungi tetangga miskin. Ada pula yang mencoba membantu secara diam-diam, meniru gaya almarhumah. Pengaruh kebaikan itu menular dengan cepat. Namun, ada juga yang merasa bersalah. Beberapa orang teringat bagaimana dulu mereka pernah meremehkan Empok Alpa. Ada yang mengatakan ia hanya pelawak kampung, ada pula yang menertawakan gaya bicaranya di televisi. Kini, mereka harus menunduk malu. Orang yang mereka anggap remeh justru meninggalkan warisan kebaikan yang luar biasa. Keluarga besar Empok Alpa ikut merasakan gelombang cerita itu. Mereka menerima tamu tanpa henti, dari pagi hingga malam. Ada yang datang sekadar ingin mengucapkan terima kasih, ada pula yang membawa bukti nyata seperti kwitansi sekolah atau surat hutang yang dibayar lunas oleh Empok Alpa.
Semua bukti itu membuat keluarga semakin terharu. Mereka baru sadar betapa luasnya jaringan kebaikan yang diam-diam dijalankan oleh almarhumah. Hari ketujuh setelah kematian menjadi puncak kesedihan sekaligus kebanggaan. Di pengajian tahlil, ratusan orang hadir, lebih banyak dari perkiraan. Masjid penuh sesak. Halaman masjid pun tidak cukup menampung. Di tengah acara, beberapa janda dan anak yatim berdiri untuk memberi kesaksian. Mereka bercerita bagaimana hidup mereka terbantu oleh sosok pelawak yang selama ini tidak pernah membiarkan mereka lapar atau putus sekolah. Tangisan pecah di seluruh ruangan. Orang-orang terisak mendengar betapa besar pengorbanan yang dilakukan tanpa pernah minta imbalan. Banyak yang tidak mampu menahan rasa haru. Bahkan laki-laki dewasa yang jarang menangis pun menundukkan kepala, meneteskan air mata di balik sorban. Di luar masjid, anak-anak yatim yang pernah merasakan bantuan Empok Alpa berlarian sambil membawa bunga. Mereka meletakkan bunga itu di halaman rumah keluarga almarhumah. Pemandangan itu membuat hati siapapun yang melihatnya luluh. Tidak ada yang menyuruh mereka. Semuanya dilakukan dengan ikhlas karena rasa cinta dan kehilangan. Perlahan, masyarakat mulai menyadari bahwa ada hikmah besar di balik peristiwa pembongkaran makam itu. Seolah Allah sengaja memperlihatkan keajaiban agar orang-orang tahu siapa sebenarnya Empok Alpa. Bukan hanya pelawak yang menghibur di televisi, melainkan seorang perempuan dengan hati besar yang selalu memikirkan orang lain. Malam demi malam, orang-orang masih membicarakan kisah itu. Di warung kopi, di pos ronda, di rumah-rumah warga, nama Empok Alpa disebut dengan penuh hormat. Mereka mulai memanggilnya dengan sebutan almarhumah yang mulia. Sesuatu yang dulu tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Namun, di balik semua kisah kebaikan itu, ada satu hal yang tetap menjadi misteri. Mengapa Empok Alpa begitu keras menjaga rahasianya? Mengapa ia tidak pernah membiarkan orang lain tahu? Bahkan sahabat dekatnya sekalipun? Pertanyaan itu menggantung di hati banyak orang. Jawaban dari pertanyaan itu belum ada. Tetapi satu hal sudah pasti. Kampung kecil itu berubah sejak kepergian Empok Alpa. Warga belajar bahwa kebaikan tidak harus diumumkan, tidak harus dipamerkan. Mereka belajar bahwa ketulusan yang disembunyikan justru akan bersinar lebih terang ketika waktunya tiba. Hari-hari berlalu, namun aroma harum dari liang lahat dan kisah kebaikan yang terus bermunculan tidak pernah benar-benar hilang. Semua itu seakan menjadi tanda bahwa Allah sedang mengajarkan sesuatu melalui kehidupan seorang pelawak sederhana. Hari-hari setelah pengajian ketujuh berlalu, kampung mulai kembali tenang. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Suatu siang, datang seorang pria asing ke kampung. Penampilannya sederhana, membawa ransel tua yang sudah lusuh. Langkahnya pelan, matanya tampak ragu, seolah tidak yakin harus pergi kemana. Warga yang melihatnya hanya menatap penasaran. Pria itu menuju rumah keluarga Empok Alpa. Di sana, keluarga masih menerima tamu yang datang silih berganti. Namun kehadiran pria asing ini membuat semua orang terdiam. Ada yang merasa heran, ada pula yang langsung berbisik-bisik. Wajahnya mirip dengan seseorang yang mereka kenal, tetapi sulit dipastikan. Setelah berbicara dengan keluarga, barulah terungkap sesuatu yang mengejutkan. Pria itu ternyata adalah anak kandung Empok Alpa. Sebuah fakta yang tidak pernah diketahui masyarakat luas. Bahkan sahabat terdekat almarhumah pun tidak tahu bahwa ia memiliki anak laki-laki yang tinggal jauh dari kampung. Kabar itu menyebar dengan cepat, lebih cepat dari angin. Orang-orang kembali berkumpul, membicarakan hal yang tidak pernah mereka bayangkan. Selama ini, Empok Alpa dikenal sebagai pelawak yang penuh tawa, sosok sederhana yang menghibur jutaan orang di televisi. Namun di balik semua itu, ternyata ia menyimpan rahasia besar. Ia adalah seorang ibu yang memilih untuk menyembunyikan anak kandungnya dari publik. Cerita mulai terkuak sedikit demi sedikit. Anak itu dibesarkan jauh dari sorotan kamera, jauh dari berita media, dan jauh dari kehidupan gemerlap dunia hiburan. Empok Alpa tidak ingin anaknya menjadi bahan gosip atau dijadikan sorotan. Ia melindungi anak itu dengan cara tidak pernah menampilkannya di depan umum. Bahkan kepada teman dekat, ia hanya mengatakan bahwa ia ingin fokus bekerja. Rahasia itu ia bawa hingga akhir hayatnya. Tidak ada yang tahu. Semua kebaikan yang ia lakukan, ternyata bukan hanya untuk janda dan anak yatim,
tetapi juga untuk memastikan anak kandungnya bisa hidup layak. Orang-orang kembali terdiam, kali ini dengan rasa campur aduk. Mereka heran mengapa Empok Alpa rela menanggung rahasia sebesar itu sendirian. Mereka juga terharu karena meski menyimpan luka dan beban hidup, ia tetap memilih berbagi kepada orang lain. Kebaikannya tidak berkurang meski ia sendiri harus menanggung sesuatu yang berat. Ulama setempat kembali meneteskan air mata ketika mendengar kabar ini. Beliau menyadari, di balik semua senyum dan tawa, ada manusia yang berjuang keras menyembunyikan aib, menjaga martabat, dan tetap memilih memberi. Tangisan ulama itu membuat masyarakat ikut terharu. Hari itu, warga kampung belajar hal baru. Mereka mengerti bahwa manusia tidak pernah bisa dinilai hanya dari apa yang terlihat di luar. Seorang pelawak yang mereka anggap hanya pandai bercanda ternyata menyimpan kisah hidup yang rumit. Dan seorang perempuan yang mereka anggap sederhana, ternyata mampu menjaga rahasia sebesar itu dengan sangat kuat. Kehadiran anak kandung itu membuat semua orang merenung. Banyak yang merasa bersalah karena pernah menilai Empok Alpa sebelah mata. Ada yang dulu menertawakannya, ada yang menganggap ia hanya artis biasa. Padahal, di balik layar, ia adalah seorang ibu yang penuh tanggung jawab, penuh pengorbanan, dan penuh kasih. Pria itu tinggal beberapa hari di kampung, mengenang ibunya yang sudah tiada. Warga mulai menyadari betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan almarhumah. Semua bantuan kepada janda dan anak yatim, semua amal yang ia lakukan, tidak pernah membuat anaknya kekurangan. Ia berhasil membagi rezeki untuk banyak orang tanpa melupakan darah dagingnya sendiri. Bagi masyarakat, ini adalah pelajaran yang begitu dalam. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa Allah menutupi aib seseorang dengan cara yang mulia. Allah tidak memperlihatkan kelemahannya, tetapi justru membuka rahasia kebaikannya. Empok Alpa pergi dengan meninggalkan jejak harum, baik secara harfiah maupun secara makna. Sejak saat itu, nama Empok Alpa tidak lagi hanya disebut sebagai pelawak. Ia dikenang sebagai seorang ibu yang kuat, seorang dermawan yang tulus, dan seorang muslimah yang berhasil menjaga rahasia hingga akhir hayatnya. Cerita tentang dirinya menjadi kisah inspiratif yang terus dibicarakan dari satu rumah ke rumah lain. Masyarakat menyadari, kemuliaan bukan hanya milik ulama besar, pejabat, atau orang kaya. Kemuliaan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seorang pelawak sederhana yang memilih diam-diam menolong orang lain. Hari-hari setelah itu, setiap kali orang melewati makam Empok Alpa, mereka berhenti sebentar. Ada yang berdoa, ada yang menunduk, ada pula yang hanya berdiri sejenak sambil teringat pada senyum dan tawanya. Tidak ada lagi cibiran, tidak ada lagi kata-kata meremehkan. Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan doa. Plot twist itu menutup cerita hidup Empok Alpa dengan begitu indah. Dari seorang artis yang dianggap biasa-biasa saja, ia berubah menjadi teladan yang luar biasa. Dari seorang pelawak yang sering ditertawakan, ia berakhir sebagai sosok yang membuat ulama menangis dan masyarakat terharu. Dan pada akhirnya, masyarakat kampung itu sepakat pada satu hal. Allah telah menunjukkan pelajaran besar melalui kehidupan dan kematian Empok Alpa. Bahwa kebaikan tidak selalu perlu diumumkan. Bahwa rahasia hidup tidak selalu harus dibuka. Dan bahwa setiap manusia, betapapun sederhana, bisa pergi meninggalkan jejak yang harum, jauh lebih harum daripada bunga-bunga yang mekar di musim semi. Setelah semua kisah tentang Empok Alpa terungkap, kampung itu tidak pernah sama lagi. Setiap orang membawa pulang cerita, lalu merenungkannya di rumah masing-masing. Ada yang duduk termenung di teras, ada yang berdiam di musola kecil sambil menunduk lama, ada pula yang menangis diam-diam di kamar. Bukan hanya karena kehilangan sosok yang mereka cintai, tetapi karena merasa mendapat tamparan keras dari kenyataan. Mereka baru menyadari betapa besar seorang manusia yang selama ini mereka anggap sederhana. Kehadiran anak kandung Empok Alpa yang sebelumnya tidak diketahui banyak orang, menjadi penutup yang mengejutkan bagi perjalanan hidup almarhumah. Namun di balik keterkejutan itu, orang-orang belajar sesuatu yang lebih dalam. Mereka belajar bahwa manusia seringkali menutupi luka dengan senyuman, menyembunyikan beban dengan tawa, dan tetap memilih memberi meski dirinya sendiri sedang kesulitan. Sejak itu, di kampung itu muncul tradisi baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Setiap malam Jumat, warga berkumpul di masjid untuk mendoakan Empok Alpa. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memaksa. Mereka datang sendiri, membawa doa masing-masing.
Anak-anak kecil duduk di barisan depan, sementara orang dewasa memenuhi saf di belakang. Suasana masjid penuh haru setiap kali doa dipanjatkan. Warung kopi yang biasanya penuh dengan obrolan ringan kini berubah topik. Orang-orang lebih sering membicarakan amal baik, tentang siapa yang perlu dibantu, tentang anak-anak yatim yang sekolahnya masih terbengkalai, tentang janda-janda yang hidup sendirian di rumah reot. Nama Empok Alpa selalu muncul di tengah percakapan, seolah menjadi pengingat agar mereka tidak melupakan warisan kebaikan itu. Kiai sepuh yang dulu menangis di makam, kini lebih sering berbicara di mimbar dengan suara bergetar. Beliau mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah pelajaran langka yang tidak semua orang bisa menyaksikan. Jasad yang utuh, wangi yang semerbak, rahasia yang terbuka setelah wafat, semua itu tanda kebesaran Allah. Dan tanda itu seharusnya menjadi cambuk untuk memperbaiki diri, bukan hanya untuk dikenang tanpa makna. Kampung yang tadinya sering dipenuhi gosip perlahan berubah. Orang-orang mulai berhati-hati dalam berbicara. Mereka takut ucapannya melukai, karena mereka ingat bagaimana dulu mereka sering meremehkan Empok Alpa. Kini, setiap kali hendak mengucapkan sesuatu, bayangan wajah Empok Alpa di dalam liang lahat muncul di benak mereka. Wajah damai yang seolah berkata bahwa amal lebih penting daripada perkataan. Anak kandung Empok Alpa yang sempat datang beberapa hari, akhirnya berpamitan. Ia kembali ke tempat tinggalnya, membawa kenangan pahit sekaligus manis tentang ibunya. Warga kampung melepasnya dengan doa. Mereka tahu, anak itu adalah bagian dari rahasia besar yang disimpan almarhumah. Namun mereka tidak lagi menganggap itu aib. Justru mereka merasa kagum, karena seorang ibu yang menghadapi masa lalu sulit, tetap mampu menjalani hidup dengan penuh kebaikan. Setelah kepergian anak itu, rumah keluarga Empok Alpa tidak pernah sepi. Banyak orang yang datang hanya untuk duduk sejenak, mengenang cerita lama. Ada yang datang membawa makanan, ada yang datang membawa bunga, ada pula yang datang hanya untuk membersihkan halaman. Semua dilakukan tanpa pamrih, seakan mereka ingin melanjutkan apa yang pernah dilakukan Empok Alpa. Waktu berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Namun cerita tentang jasad utuh dan harum itu tidak pernah hilang. Justru semakin menyebar ke kampung-kampung lain. Orang-orang dari luar kota datang berziarah ke makamnya. Mereka ingin melihat dengan mata sendiri tempat di mana jasad itu ditemukan. Ada yang berdoa, ada yang mengambil tanah secuil, ada pula yang hanya berdiri lama dengan wajah haru. Kampung itu yang sebelumnya jarang disebut orang, tiba-tiba menjadi tempat yang ramai. Namun tidak ada yang merasa terganggu. Mereka justru merasa bangga, karena kampung mereka menjadi saksi sebuah peristiwa besar. Anak-anak kampung tumbuh dengan cerita itu sebagai dongeng nyata. Mereka sering mendengar orang tua mereka berkata, "Jadilah seperti Empok Alpa, memberi tanpa pamrih, menyembunyikan kebaikan dari mata manusia." Kalimat itu menjadi semacam pepatah baru di kampung. Keluarga Empok Alpa tidak kaya raya. Namun mereka kini memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Nama baik yang harum, dikenang bukan hanya oleh tetangga, tetapi juga oleh orang-orang yang tidak pernah mengenal almarhumah secara langsung. Nama itu diwariskan turun-temurun, menjadi kebanggaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang. Orang-orang mulai terbiasa hidup dengan semangat baru. Ada yang menabung untuk bersedekah diam-diam. Ada yang mulai mengajak anak-anak yatim belajar di rumahnya. Ada yang lebih rajin ke masjid. Semua itu dilakukan bukan karena ingin meniru persis, tetapi karena ingin menghormati warisan kebaikan yang ditinggalkan. Makam Empok Alpa kini tidak lagi dianggap biasa. Setiap kali orang melewati jalan menuju pemakaman, mereka berhenti sejenak. Ada yang menunduk, ada yang membaca doa pendek, ada pula yang hanya menarik napas dalam-dalam sambil mengingat kembali peristiwa besar itu. Warga akhirnya menyadari bahwa warisan terbesar seseorang bukanlah harta, bukan juga popularitas. Warisan terbesar adalah jejak kebaikan yang tertinggal di hati orang lain. Dan Empok Alpa meninggalkan itu semua dengan cara yang indah, diam-diam, tanpa sorotan, namun membekas kuat di setiap jiwa. Mereka mengerti, kemuliaan hidup tidak selalu datang dari panggung besar atau sorotan kamera. Kadang justru datang dari ruang sepi, dari langkah kecil, dari amal yang disembunyikan rapat. Kemuliaan itu akan terungkap pada saat yang tepat, bahkan setelah seseorang tiada. Dan pada akhirnya, kampung itu hidup dengan keyakinan baru, bahwa setiap orang,
sekecil apapun perannya, bisa meninggalkan warisan yang harum. Warisan itu tidak akan pudar, karena akan terus diceritakan. Seperti mereka terus menceritakan tentang Empok Alpa, seorang pelawak sederhana yang meninggalkan dunia dengan cara yang luar biasa. Bulan demi bulan berlalu sejak kepergian Empok Alpa. Kehidupan di kampung mulai kembali ke rutinitas biasa. Namun ada sesuatu yang berubah di hati masyarakat. Setiap orang membawa pulang pelajaran dari kisah hidup almarhumah. Tidak ada yang bisa melupakan peristiwa jasad utuh dan harum itu. Tidak ada yang bisa menghapus cerita tentang amal-amalnya yang baru terbongkar setelah ia tiada. Anak-anak yang dulu sering berlarian di jalanan kini tumbuh dengan cerita itu sebagai pengingat. Mereka mendengar dari mulut orang tua mereka tentang bagaimana seorang pelawak sederhana mampu meninggalkan jejak kebaikan yang begitu dalam. Setiap kali anak-anak bertanya siapa yang paling baik di kampung, nama Empok Alpa selalu disebut. Mereka menganggapnya seperti tokoh dongeng. Namun kali ini dongeng itu nyata. Pernah hidup di kampung mereka, pernah tersenyum dan menyapa mereka di warung atau di jalan. Seiring waktu, cerita itu menyebar lebih luas. Orang-orang dari kampung lain datang berkunjung, ingin mendengar kisah dari saksi mata. Ada yang sengaja mampir ke warung kopi, hanya untuk mendengar cerita warga. Warung kopi pun berubah fungsi, bukan lagi sekadar tempat membicarakan sepak bola atau politik, melainkan tempat orang merenungkan kehidupan. Nama Empok Alpa selalu muncul dalam setiap obrolan, menjadi semacam simbol kebaikan diam-diam yang kini dijadikan teladan. Makamnya pun tidak pernah sepi. Ada saja orang yang datang membawa bunga, atau sekadar duduk di tepi pusara. Mereka tidak hanya berdoa, tetapi juga merenung tentang arti hidup. Banyak yang pulang dari makam itu dengan hati lebih tenang, seolah mendapat kekuatan baru untuk menghadapi kesulitan. Makam sederhana dengan nisan kayu itu kini menjadi saksi bisu betapa seorang manusia bisa dikenang bukan karena popularitasnya, melainkan karena ketulusan amalnya. Kiai sepuh yang dulu menangis di liang lahat masih sering menyebut nama Empok Alpa dalam ceramahnya. Beliau mengatakan bahwa kisah itu adalah tanda yang sengaja Allah turunkan agar manusia belajar. Bagi sebagian orang, mendengar cerita itu menjadi titik balik. Ada pemuda yang dulunya malas salat kini mulai rajin. Ada pedagang yang dulunya suka menipu timbangan kini berusaha jujur. Ada keluarga yang dulunya kikir kini mulai berbagi kepada tetangga. Semua itu terjadi karena satu sosok yang memilih menyembunyikan kebaikan sepanjang hidupnya. Keluarga Empok Alpa menjalani hari dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi mereka masih berduka, di sisi lain mereka bangga karena nama almarhumah dikenang dengan penuh hormat. Setiap kali tamu datang membawa cerita baru tentang kebaikan almarhumah, keluarga meneteskan air mata lagi. Mereka sadar, ada begitu banyak yang dilakukan Empok Alpa tanpa pernah ia ceritakan kepada keluarganya sendiri. Anak kandungnya, yang sempat datang lalu pergi, meninggalkan kesan mendalam bagi warga kampung. Meskipun ia tidak menetap di sana, kehadirannya menjadi pengingat bahwa setiap manusia memiliki masa lalu yang mungkin tidak ingin dibicarakan. Namun masyarakat belajar untuk tidak menilai dari sisi itu. Mereka justru mengagumi bagaimana Empok Alpa mampu menyembunyikan rahasia besar, tanpa pernah berhenti berbuat baik. Tahun-tahun berikutnya, kampung itu benar-benar berubah. Setiap kali ada kegiatan sosial, warga menyebutnya sebagai amal Empok Alpa. Saat mereka mengumpulkan uang untuk membantu anak yatim, mereka berkata sedang mengikuti jejak Empok Alpa. Saat mereka memperbaiki rumah seorang janda tua, mereka bilang sedang melanjutkan kebaikan Empok Alpa. Nama itu hidup di antara mereka, menjadi roh yang menggerakkan. Bahkan anak-anak kecil mulai meniru. Ada seorang bocah yang setiap kali mendapat uang jajan, menyisihkan sebagian untuk dimasukkan ke kotak amal. Ketika ditanya mengapa, ia hanya menjawab singkat bahwa ia ingin seperti Empok Alpa. Jawaban polos itu membuat orang dewasa terdiam, merasa malu sekaligus terharu. Lambat laun, kisah tentang Empok Alpa terdengar hingga jauh di luar kampung. Ada wartawan yang menulisnya dalam artikel, ada ustaz yang menceritakannya dalam ceramah di kota lain, ada pula guru yang menjadikannya bahan pelajaran bagi murid-muridnya. Kisah itu menyebar tanpa bisa dicegah, menyentuh hati banyak orang yang bahkan tidak pernah mengenalnya secara langsung. Namun yang paling penting, kisah itu tidak berhenti hanya sebagai cerita. Ia benar-benar mengubah cara orang hidup. Kampung itu yang dulunya sering diwarnai pertengkaran kecil, kini lebih rukun.
Warga yang dulunya jarang peduli, kini lebih sering menengok tetangga. Anak-anak yatim tidak lagi kesulitan mencari bantuan, karena selalu ada yang teringat pada warisan kebaikan almarhumah. Bagi masyarakat, Empok Alpa bukan lagi sekadar pelawak. Ia menjadi simbol bahwa manusia bisa meninggalkan jejak harum dengan cara sederhana. Tidak perlu kaya raya, tidak perlu terkenal, cukup dengan hati yang tulus dan niat yang lurus. Itulah warisan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Hari demi hari, bulan demi bulan, nama itu tetap hidup. Tidak peduli waktu berjalan cepat, tidak peduli generasi berganti, kisah itu terus diwariskan. Orang tua menceritakan pada anaknya, anak menceritakan pada cucunya. Dan setiap kali kisah itu diceritakan, ada rasa haru yang muncul, ada air mata yang jatuh, ada semangat baru yang lahir. Pada akhirnya, masyarakat menyadari satu hal, jasad Empok Alpa mungkin telah dimakamkan, tetapi jejaknya tidak pernah terkubur. Jejak itu ada di hati setiap orang yang pernah mendengar kisahnya. Jejak itu ada di setiap tangan yang memberi, di setiap langkah yang tulus membantu, di setiap doa yang diam-diam dipanjatkan untuk orang lain. Warisan terbesar seorang manusia bukanlah apa yang ia tinggalkan dalam bentuk harta, tetapi apa yang ia tinggalkan dalam bentuk keteladanan. Dan Empok Alpa telah meninggalkan warisan itu dengan cara yang begitu indah, hingga kampung kecil itu kini hidup dengan semangat baru. Semangat untuk memberi, untuk peduli, dan untuk menjaga kebaikan tetap murni, tanpa pamrih, tanpa pamer, tanpa syarat. Jejak itu tidak pernah padam. Setiap manusia punya momen yang mengubah jalan hidupnya. Bagi sebagian orang di kampung itu, momen itu datang ketika mereka menyaksikan pemakaman Empok Alpa. Bagi yang lain, momen itu datang kemudian, ketika mereka mendengar cerita demi cerita tentang amalnya yang tersembunyi. Dan bagi sebagian lagi, momen itu datang terlambat, tetapi tetap membawa mereka pada jalan baru yang tak pernah mereka sangka. Kiai sepuh yang dulu menangis terseduh di liang lahat, kini menjalani hari-hari dengan cara yang berbeda. Umurnya memang sudah tua, namun ia merasa seperti mendapat tugas baru. Selama puluhan tahun ia sudah mengajar, memberi nasihat, memimpin doa. Tetapi baru kali ini ia benar-benar merasa bahwa nasihatnya hidup dalam bentuk nyata, hadir dalam sosok seorang perempuan sederhana yang bahkan tidak pernah dianggap istimewa semasa hidupnya. Setiap kali ia melangkahkan kaki menuju masjid, bayangan wajah Empok Alpa muncul di benaknya. Ia menyadari, ceramah panjang lebar kadang hanya lewat begitu saja di telinga jamaah, tetapi keteladanan yang dijalani dengan diam bisa meresap jauh ke dalam hati. Sejak saat itu, Kiai Sepuh lebih banyak memilih memberi contoh lewat tindakan kecil, menyapu halaman masjid, menemani anak yatim, menyisihkan rezekinya tanpa seorang pun tahu. Sahabat-sahabat Empok Alpa juga mengalami perubahan. Ada yang dulu hanya ikut tertawa bersama saat ia melucu di televisi, kini merasa harus mengikuti jejak kesederhanaannya. Mereka sadar bahwa popularitas tidak pernah menjamin kebaikan dikenang, tetapi ketulusan hati justru abadi. Beberapa sahabatnya mulai mendatangi rumah-rumah anak yatim, ada pula yang diam-diam membayar hutang tetangga tanpa menyebut nama. Mereka terinspirasi untuk menjadikan amal kebaikan sebagai sesuatu yang tidak perlu diumumkan. Namun perubahan paling besar justru terjadi pada anaknya. Setelah pemakaman, ia kembali ke kehidupannya di luar kampung, tetapi tidak pernah bisa melupakan hari itu. Bayangan ibunya yang sederhana, yang ternyata menyimpan rahasia besar berupa kebaikan, selalu menghantui pikirannya. Ia merasa bersalah, sekaligus kagum. Ada rasa malu karena selama ini ia merasa ibunya hanyalah sosok biasa yang tidak perlu terlalu ia pedulikan. Kini ia tahu bahwa ibunya adalah teladan yang jauh lebih mulia dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari anak itu penuh renungan. Setiap kali ia makan, ia teringat pada ibunya yang sering menyisihkan makanan untuk orang lain. Setiap kali ia menerima gaji, ia teringat pada ibunya yang rela membagi hartanya meski tidak banyak. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan ia tinggalkan bila kelak ia meninggal? Apakah hanya harta yang mudah habis? Ataukah jejak kebaikan yang bisa terus mengalir? Pertanyaan itu menghantui, hingga perlahan mengubah caranya melihat hidup. Lama-kelamaan, ia mulai menapaki jalan yang sama. Ia mendatangi masjid di dekat rumahnya, menyisihkan uang tanpa nama, lalu pulang dengan hati berdebar. Ia mencoba menolong orang tanpa memberitahu siapa dirinya. Rasanya aneh,
tetapi juga membebaskan. Seakan ia menemukan cara baru untuk berhubungan dengan ibunya, meski sudah tiada. Setiap amal yang ia lakukan diam-diam, terasa seperti percakapan tanpa kata dengan almarhumah. Di kampung, perubahan juga terasa semakin nyata. Warga yang dulunya acuh tak acuh kini lebih sering berkumpul bukan hanya untuk hajatan, tetapi juga untuk kerja bakti membantu yang kesusahan. Orang-orang mulai mengingatkan diri mereka dengan kalimat sederhana. Kalau Mpok Alpa bisa melakukannya, kenapa kita tidak? Kalimat itu menjadi semacam semboyan tak tertulis, diwariskan dari mulut ke mulut. Anak-anak tumbuh dengan cerita itu sebagai dongeng nyata. Mereka menyebut nama Mpok Alpa ketika ditanya siapa orang paling baik yang mereka kenal. Bagi mereka, ia bukan sekadar pelawak dari televisi, tetapi pahlawan kampung yang meninggalkan jejak kebaikan. Mereka ingin meniru, meski masih polos. Ada anak kecil yang menyisihkan sebagian jajan untuk membeli permen, lalu membagikannya pada teman-temannya, dengan bangga berkata bahwa itu amal kecil seperti Mpok Alpa. Seiring waktu, kisah ini menular lebih jauh. Tidak hanya kampung itu, tetapi juga desa-desa tetangga. Para perantau yang pulang membawa cerita tentang jasad yang tetap utuh dan harum, lalu kisah itu terus berjalan, melintasi jarak dan waktu. Setiap orang yang mendengar seolah mendapat cermin baru untuk menilai hidupnya sendiri. Di tengah semua perubahan itu, keluarga Mpok Alpa tetap menjadi pusat perhatian. Mereka tidak pernah lelah menerima tamu yang ingin mendengar kisah langsung. Walaupun terkadang lelah, mereka menganggap itu sebagai cara Allah menjaga nama baik almarhumah tetap hidup. Ada kebanggaan yang sulit dijelaskan, karena mereka tahu, meski ibunya tidak meninggalkan harta berlimpah, ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, teladan yang mengubah hidup banyak orang. Tahun-tahun bergulir, generasi berganti, tetapi bayangan itu tidak pernah hilang. Kiai Sepuh akhirnya wafat dengan tenang, meninggalkan pesan bahwa kebaikan harus dijalani dengan sunyi. Sahabat-sahabat Mpok Alpa tetap melanjutkan amal, meski tidak ada lagi kamera yang menyorot mereka. Anak Mpok Alpa tumbuh menjadi orang yang lebih sederhana, tidak lagi mengejar dunia dengan serakah, melainkan memilih hidup tenang sambil menjaga warisan ibunya. Dan di kampung kecil itu, setiap kali seseorang melakukan kebaikan tanpa menyebut namanya, orang-orang hanya saling tersenyum. Mereka tahu, jejak itu masih ada, berjalan lewat tangan-tangan baru. Jejak seorang perempuan sederhana yang pernah membuat banyak orang tertawa, tetapi kemudian membuat lebih banyak orang menangis haru karena kebaikannya. Bayangan itu terus menyulut perubahan. Ia tidak pernah padam. Ia hanya berganti wujud, berpindah dari hati ke hati, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti cahaya kecil yang ditiup angin, tetapi justru menyala di tempat lain, lebih terang, lebih luas. Dan semua itu berawal dari seorang perempuan yang memilih jalan sunyi untuk memberi. Kabar tentang jasad yang utuh dan harum itu, awalnya hanya menjadi bisik-bisik di kampung. Orang-orang yang hadir di pemakaman menceritakannya kepada keluarga, lalu keluarga itu menceritakan kepada tetangga di desa lain. Perlahan, kisah itu berjalan melintasi sawah, menyeberang jalan raya, dan akhirnya sampai ke telinga orang-orang yang tidak pernah mengenal Mpok Alpa secara pribadi. Di warung kopi sederhana, kabar itu diceritakan kembali dengan penuh semangat, disertai gerakan tangan seolah-olah saksi mata langsung. Ada yang menambahkan detail, ada pula yang menekankan pada bagian keharuman jasad, hingga cerita itu makin membesar. Dari satu mulut ke mulut lain, berita itu menjadi semacam legenda yang membuat orang penasaran. Tidak lama, kabar itu sampai ke media lokal. Seorang wartawan muda menulis artikel kecil tentang keajaiban pemakaman seorang pelawak. Artikel itu sederhana, tetapi memuat kisah tentang amal rahasia Mpok Alpa yang baru terungkap. Artikel tersebut dibaca banyak orang, lalu dibagikan ulang di berbagai surat kabar dan buletin keagamaan. Dari situlah cerita itu mulai meluas, melampaui batas kampung kecil tempat ia dimakamkan. Stasiun televisi pun akhirnya mencium cerita ini. Sebuah tim kecil datang ke kampung, membawa kamera dan mikrofon. Mereka mewawancarai tetangga, sahabat, juga kiai sepuh yang sudah semakin renta. Semua orang ingin memberi kesaksian. Ada ibu rumah tangga yang berkata bahwa Mpok Alpa pernah membayarkan uang sekolah anaknya. Ada tukang becak yang mengaku pernah dibelikan obat oleh Mpok Alpa saat sakit. Ada pula pedagang kecil yang mengaku lapaknya diborong diam-diam,
lalu dagangannya dibagikan kembali kepada anak-anak. Setiap kisah yang diungkap memperkuat gambaran bahwa hidup Mpok Alpa bukan hanya soal melucu di panggung, tetapi tentang bagaimana ia memilih menjalani kebaikan dengan sunyi. Kamera televisi merekam semua itu, lalu menyiarkannya ke jutaan penonton di seluruh negeri. Dalam sekejap, nama Mpok Alpa kembali dikenal. Kali ini bukan sebagai pelawak semata, melainkan sebagai teladan. Masyarakat di luar kampung terkejut. Banyak yang awalnya hanya tahu dirinya sebagai sosok yang membuat orang tertawa di layar kaca, kini melihat sisi lain yang jauh lebih dalam. Orang-orang berbicara tentangnya di kantor, di sekolah, di pasar. Nama Mpok Alpa menjadi bahan renungan, bukan sekadar hiburan. Di media sosial, cerita itu menyebar lebih cepat lagi. Foto pemakaman dengan ribuan pelayat dibagikan ulang, disertai tulisan-tulisan penuh haru tentang amal yang tersembunyi. Ada yang menulis bahwa kisah itu membuat mereka ingin lebih peduli pada tetangga. Ada pula yang mengaku tersentuh hingga menangis, lalu berjanji untuk melakukan kebaikan kecil setiap hari. Kisah itu bahkan sampai ke kalangan pejabat dan tokoh agama di kota besar. Beberapa ustaz dan pendeta mengutip kisah Mpok Alpa dalam ceramah mereka, menekankan bahwa kebaikan tidak harus ditunjukkan di panggung besar. Kebaikan bisa dilakukan dalam diam, dan itulah yang membuatnya lebih murni. Para pejabat yang biasanya sibuk dengan urusan politik pun ikut menyinggung namanya, menjadikannya contoh bahwa kehormatan sejati tidak selalu datang dari pangkat atau harta, tetapi dari hati yang tulus memberi. Anak Mpok Alpa yang awalnya masih bergulat dengan perasaan bersalah dan kagum, kini semakin sering didatangi orang. Wartawan ingin mendengar kisah dari sisi keluarga, tetangga dari jauh ingin sekadar berziarah ke makam ibunya, dan para tokoh masyarakat ingin belajar dari kisah itu. Ia sempat bingung, karena tidak pernah membayangkan ibunya akan dikenang sebesar ini. Namun ia juga merasa bangga, karena dunia akhirnya tahu apa yang sebenarnya tersimpan dalam diri ibunya. Di kampung, makam sederhana itu kini tak pernah sepi. Orang-orang datang bukan untuk menyembah, tetapi untuk merenung. Mereka duduk di samping nisan kayu, membaca doa, lalu pulang dengan hati yang lebih ringan. Makam itu menjadi semacam pengingat bahwa setiap manusia punya kesempatan untuk meninggalkan kebaikan, sekecil apapun. Cerita ini akhirnya merambah ke sekolah-sekolah. Guru-guru menjadikannya bahan pelajaran moral, menyampaikan kepada murid-murid bahwa teladan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seorang pelawak yang dulu hanya dikenal lewat canda. Anak-anak menulis esai tentang Mpok Alpa, menggambar makam dengan bunga-bunga, atau menyalin kalimat sederhana yang sering ia ucapkan di panggung, lalu mengaitkannya dengan kebaikan yang ia tinggalkan. Semakin lama, kisah ini menjelma menjadi semacam gerakan sosial. Banyak komunitas menamakan program amal mereka dengan nama Alpa sebagai penghormatan. Ada gerakan berbagi makanan bernama Warung Alpa, ada program beasiswa kecil yang dinamai Langkah Alpa, dan ada pula aksi sukarela di kampung-kampung yang terinspirasi dari kisahnya. Kisah itu terus berjalan, menyeberangi lautan dan sampai ke telinga diaspora Indonesia di luar negeri. Mereka yang rindu kampung halaman merasa terhubung kembali lewat cerita ini. Ada yang mengaku baru sadar betapa mulianya budaya saling tolong-menolong di tanah air. Ada pula yang berjanji akan melakukan amal kecil di negara tempat mereka tinggal, sebagai cara untuk menjaga semangat itu tetap hidup. Lama-kelamaan, nama Mpok Alpa menjadi legenda. Ia bukan lagi sekadar nama seorang individu, melainkan simbol tentang bagaimana manusia bisa meninggalkan jejak kebaikan yang panjang meski hidupnya sederhana. Dari sebuah kampung kecil, kisah itu menjalar ke negeri, menjadi inspirasi yang melampaui batas. Dan semua itu berawal dari satu hal, kebaikan yang dijalankan dalam diam. Kabar tentang kehidupan dan kepergian Mpok Alpa bukan hanya mengguncang masyarakat biasa, tetapi juga memberi getaran kuat di dunia hiburan. Selama ini, panggung hiburan sering dipandang sebagai tempat orang tertawa tanpa henti, penuh warna dan sorotan lampu, namun jarang sekali dianggap sebagai ruang yang bisa melahirkan teladan moral. Kehadiran kisah Mpok Alpa meruntuhkan pandangan itu. Ia menunjukkan bahwa bahkan dari dunia lawak, sesuatu yang suci bisa lahir. Banyak pelawak senior merasa tersentuh. Mereka yang dulu sering berbagi panggung dengan Mpok Alpa, mulai mengingat kembali kenangan sederhana bersamanya. Ia tidak pernah menolak peran sekecil apapun, tidak pernah mengeluh meski honor tidak seberapa, dan selalu berusaha membuat orang lain nyaman di balik panggung.
Mereka kini sadar bahwa selama ini ada mutiara yang tersembunyi di antara tawa yang sering dianggap sepele. Para pelawak muda pun merasakan getarannya. Mereka menyadari bahwa pekerjaan mereka bukan sekadar melucu di depan kamera atau penonton. Profesi itu ternyata bisa menjadi jalan kebaikan yang lebih luas. Ada yang mulai mengubah cara mereka tampil, tidak lagi hanya mengejar tawa kosong, tetapi berusaha menyisipkan pesan kecil tentang kehidupan. Ada yang lebih berhati-hati memilih kata-kata, karena sadar setiap ucapan di panggung bisa menjadi cermin bagi orang lain. Program televisi pun perlahan berubah. Produser dan penulis skenario yang tadinya hanya memikirkan rating mulai mempertimbangkan pesan moral yang ingin mereka sampaikan. Mereka teringat bagaimana kisah Empok Alpa mampu menyentuh jutaan orang hanya karena amal sederhana yang tersembunyi. Maka, beberapa acara komedi mulai disisipi segmen inspiratif. Di sela-sela tawa, ada ruang untuk refleksi. Bahkan para artis dari bidang lain ikut tergerak. Penyanyi, aktor, dan pekerja seni di balik layar merasa bahwa kisah Empok Alpa adalah cermin yang memantulkan hal-hal yang sering mereka lupakan. Popularitas, penghargaan, atau sorotan kamera ternyata tidak menjamin apapun. Yang membuat seseorang dikenang bukanlah gemerlap panggung, melainkan kebaikan yang ia tabur. Seorang sutradara terkenal pernah menuliskan catatan pendek di media sosialnya. Ia mengaku terinspirasi oleh kisah itu dan berjanji akan membuat film yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak orang untuk merenung. Ia percaya, jika seorang pelawak sederhana bisa mengubah cara pandang jutaan orang lewat amal sunyi, maka dunia hiburan pun bisa lebih dari sekadar tontonan. Ia bisa menjadi tuntunan, meski hanya sebaris kalimat, atau satu adegan kecil yang jujur. Di kampung-kampung, pentas lawak rakyat ikut berubah nuansanya. Para pelawak lokal mulai menambahkan cerita-cerita sederhana tentang kehidupan, tentang kerja keras, dan tentang berbagi. Tawa tetap ada, bahkan semakin ramai, tetapi di balik tawa itu ada rasa hangat yang menyentuh. Orang pulang dari pertunjukan bukan hanya dengan perut kaku karena tertawa, melainkan dengan hati yang ringan karena merasa mendapat pelajaran. Kisah Empok Alpa juga memengaruhi cara orang memandang profesi pelawak. Dahulu, pelawak sering dianggap hanya penghibur kelas bawah, yang pekerjaannya sekadar membuat orang tertawa. Namun kini, banyak yang melihat bahwa pelawak pun bisa menjadi guru kehidupan. Mereka punya kemampuan untuk menyentuh hati banyak orang lewat cara yang paling sederhana, membuat orang tersenyum. Dan bila senyum itu dibarengi dengan pesan kebaikan, maka pengaruhnya bisa jauh lebih besar. Dalam berbagai diskusi kebudayaan, nama Empok Alpa mulai disebut sebagai contoh nyata tentang bagaimana seni bisa bertemu dengan spiritualitas. Akademisi membicarakannya di ruang kuliah, mahasiswa menuliskannya dalam makalah, dan jurnalis budaya menjadikannya topik perenungan. Kisah ini membuktikan bahwa hiburan, betapapun sederhana, bisa menjadi pintu menuju hal-hal yang lebih luhur. Para penonton pun ikut berubah cara pandangnya. Mereka tidak lagi menilai pelawak hanya dari seberapa lucu penampilannya, tetapi juga mulai memperhatikan nilai-nilai yang disampaikan. Ada permintaan baru dari masyarakat. Mereka ingin hiburan yang membuat hati lega sekaligus menenangkan jiwa. Produser dan stasiun televisi mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan selera baru ini, karena kisah Empok Alpa telah menanamkan standar baru. Di balik semua itu, ada dampak lain yang tidak kalah penting. Para pekerja seni yang dulu sering merasa rendah diri kini mulai bangga dengan profesinya. Mereka melihat bagaimana seorang pelawak bisa meninggalkan warisan moral yang begitu besar. Kesadaran ini membuat banyak pekerja seni lebih menghargai pekerjaan mereka sendiri. Mereka mulai berusaha memberi makna lebih dalam setiap karya, sekecil apapun. Komunitas seni di berbagai daerah pun menjadikan kisah ini bahan refleksi bersama. Di sanggar-sanggar kecil, anak-anak muda yang sedang belajar melawak atau bermain teater mendiskusikan bagaimana seni bisa menjadi jalan kebaikan. Mereka menyadari bahwa setiap peran di panggung, setiap naskah, dan setiap tawa yang lahir punya tanggung jawab moral. Bahkan dunia hiburan yang biasanya dipenuhi persaingan keras kini, terasa sedikit lebih hangat. Ada semacam kesadaran baru bahwa mereka bukan hanya bersaing untuk popularitas, melainkan juga punya kesempatan untuk meninggalkan sesuatu yang baik. Beberapa artis mulai saling mendukung dalam kegiatan sosial. Mereka menggalang dana, mengunjungi panti asuhan, atau mengadakan pentas amal dengan penuh kesadaran bahwa semua itu bukan hanya formalitas, melainkan bagian dari warisan yang ingin mereka tinggalkan.
Di tengah perubahan itu, nama Empok Alpa selalu disebut. Ia menjadi semacam penanda zaman. Dari seorang pelawak sederhana yang tidak pernah mencari sorotan berlebihan, ia kini menjadi simbol bagaimana seni bisa bertransformasi menjadi pengabdian. Panggung hiburan pun berubah, sedikit demi sedikit, mengikuti jejak yang ia tinggalkan. Hidupnya memang telah berakhir, tetapi dampaknya terus berlanjut. Seperti ria kecil di permukaan air yang menyebar semakin jauh, kisah Empok Alpa membuat dunia hiburan belajar bahwa tawa tidak harus dangkal, panggung tidak harus kosong, dan popularitas tidak harus sia-sia. Ada makna yang bisa ditanamkan di setiap candaan, ada nilai yang bisa ditinggalkan di balik sorotan lampu. Dari sanalah lahir sebuah kesadaran baru. Seni bukan hanya soal menghibur, tetapi juga tentang menyentuh jiwa. Dan dalam hal itu, Empok Alpa telah memberi pelajaran yang akan terus diingat oleh generasi pelawak dan pekerja seni setelahnya. Kisah hidup Empok Alpa mulai menembus batas panggung hiburan. Ia tidak lagi sekadar bahan obrolan di televisi atau media sosial, melainkan menjelma menjadi bahan pelajaran di ruang-ruang kelas. Guru-guru di sekolah, dari desa hingga kota, mulai menggunakan kisahnya untuk menjelaskan tentang ketulusan, kerja keras, dan arti kesabaran. Dengan bahasa sederhana, mereka menceritakan bagaimana seorang pelawak yang dulu dianggap biasa ternyata meninggalkan jejak luar biasa. Di sekolah-sekolah dasar, guru agama sering mengangkat cerita itu ketika membahas akhlak dan amal baik. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Mereka kagum membayangkan seorang wanita yang tidak pernah lelah bekerja, tetapi tetap menyempatkan diri untuk berbagi pada sesama. Bagi anak-anak, Empok Alpa bukan sekadar nama, melainkan contoh nyata bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang sehari-hari hanya terlihat melucu di televisi. Guru bahasa Indonesia pun ikut memanfaatkan kisah itu sebagai bahan bacaan. Mereka meminta murid-murid menuliskan kembali cerita tersebut dengan kata-kata mereka sendiri. Dari situ lahir puluhan karangan sederhana, penuh dengan imajinasi polos anak-anak, yang menuliskan bagaimana mereka ingin meniru semangat Empok Alpa. Ada yang menuliskan cita-cita ingin menjadi pelawak yang baik hati, ada pula yang menuliskan keinginan untuk selalu berbagi meskipun tidak kaya. Di tingkat SMP dan SMA, kisah ini dijadikan bahan diskusi yang lebih luas. Guru bimbingan konseling sering menyampaikan bahwa hidup bukan hanya tentang prestasi akademis atau popularitas, tetapi juga tentang makna yang ditinggalkan. Para remaja yang biasanya mudah terpengaruh oleh tren hiburan mulai merenung. Mereka melihat bahwa artis tidak harus selalu glamor, dan ketulusan bisa lebih berarti daripada sekadar ketenaran. Para santri di pesantren juga tidak ketinggalan. Ustaz dan kiai menjadikan kisah Empok Alpa sebagai contoh nyata dalam kajian mereka. Mereka menjelaskan bahwa kebaikan kecil yang konsisten bisa lebih bernilai daripada amal besar yang jarang dilakukan. Santri-santri mendengarkan dengan serius, lalu merenungkan bahwa amal bukan hanya milik orang-orang besar, tetapi bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seorang pelawak sederhana. Di universitas, para dosen menjadikan kisah ini bahan perkuliahan. Mahasiswa jurusan komunikasi mendiskusikan bagaimana media bisa membentuk opini masyarakat lewat kisah seperti itu. Mahasiswa sosiologi membedah dampaknya terhadap perubahan cara pandang masyarakat tentang hiburan. Mahasiswa pendidikan menjadikannya contoh bagaimana sebuah cerita bisa menjadi alat pengajaran yang efektif. Diskusi-diskusi itu membuat kisah Empok Alpa meluas semakin jauh, dari obrolan santai menjadi bahan akademis yang serius. Ada juga sekolah-sekolah yang mengadakan lomba menulis kisah inspiratif dengan tema "Belajar dari Empok Alpa". Hasilnya mengejutkan. Anak-anak menuliskan dengan tulus bagaimana mereka belajar arti berbagi meski hanya dengan hal kecil, seperti memberikan makanan kepada teman atau menolong tetangga. Guru-guru membaca karangan itu dengan senyum haru, menyadari betapa kuatnya pengaruh sebuah kisah sederhana. Di beberapa sekolah, foto Empok Alpa bahkan ditempelkan di papan pengumuman dengan kutipan singkat tentang kebaikan. Anak-anak setiap hari melihatnya, lalu membicarakan kembali kisah itu saat jam istirahat. Lambat laun, cerita itu menjadi bagian dari memori kolektif generasi muda, meskipun mereka mungkin tidak pernah menonton Empok Alpa melawak secara langsung. Dampak paling kuat terasa ketika anak-anak mulai menirukan kebiasaan sederhana yang diceritakan guru mereka. Ada yang membawa makanan lebih untuk dibagi dengan teman, ada yang rela membantu membersihkan kelas meski bukan jadwal piketnya, ada pula yang mengingatkan teman untuk tidak mengejek orang lain.
Semua itu seolah menjadi rantai kecil kebaikan yang terus menjalar dari satu anak ke anak lain. Di kalangan mahasiswa, kisah ini juga memunculkan gerakan sosial. Ada kelompok yang menamakan diri mereka komunitas tawa berbagi. Mereka terinspirasi dari cara Empok Alpa menghibur orang sekaligus menebar kebaikan. Mahasiswa itu rutin mengunjungi panti jompo, rumah sakit, atau panti asuhan untuk melawak sederhana sambil memberikan bantuan kecil. Mereka percaya bahwa tawa dan kebaikan bisa berjalan beriringan, seperti yang pernah ditunjukkan oleh Empok Alpa. Perguruan tinggi keagamaan bahkan menjadikan kisah ini bahan khutbah atau ceramah mahasiswa. Di masjid kampus, sering terdengar cerita tentang keteladanan seorang pelawak yang tidak pernah berhenti berbuat baik. Dari situ, para mahasiswa belajar bahwa dakwah tidak harus selalu dengan pidato panjang, tetapi bisa juga lewat teladan nyata yang sederhana. Para guru juga merasa terbantu. Mereka menemukan cara baru untuk mendekatkan nilai-nilai moral kepada murid-murid yang kadang sulit disentuh oleh teori. Dengan kisah nyata, anak-anak lebih mudah memahami. Mereka melihat bahwa kebaikan bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang bisa dilakukan sehari-hari. Guru merasa lega karena akhirnya mereka punya contoh yang dekat dengan dunia murid-murid. Tidak jauh seperti tokoh-tokoh sejarah yang hanya mereka kenal dari buku. Di banyak sekolah, kisah Empok Alpa sering dijadikan bahan renungan pada acara perpisahan atau upacara bendera. Kepala sekolah menyampaikannya dengan harapan agar murid-murid membawa semangat kebaikan kemanapun mereka pergi. Orang tua murid yang mendengarkan pun ikut terharu. Mereka sadar bahwa pendidikan anak bukan hanya soal nilai akademis, tetapi juga soal menanamkan jiwa yang baik. Lama-kelamaan, kisah itu menjadi semacam warisan pendidikan yang menyeberang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak ada kurikulum resmi yang menuliskannya, tetapi kisah itu hidup dalam cerita guru, tugas siswa, renungan mahasiswa, dan kajian santri. Kisah itu mengalir tanpa batas, melintasi ruang kelas, halaman sekolah, hingga ruang kuliah. Seakan-akan, Empok Alpa yang dulu berdiri di panggung sederhana kini berdiri pula di setiap ruang belajar. Ia hadir dalam cerita yang diulang-ulang, dalam tulisan anak-anak, dalam diskusi mahasiswa, dan dalam renungan para guru. Dari panggung hiburan, ia masuk ke panggung pendidikan, meninggalkan jejak yang mungkin akan lebih lama diingat daripada tawa-tawa yang dulu ia sebarkan. Kisah Empok Alpa tidak berhenti di ruang kelas. Ia merambat perlahan, masuk ke ruang-ruang ibadah, tempat orang-orang mencari ketenangan, tempat orang menggantungkan harapan, dan tempat air mata jatuh dalam doa. Di masjid-masjid, para ustaz mulai menyebut namanya dalam khutbah Jumat. Mereka menjelaskan tentang amal jariah yang tidak selalu berupa harta besar atau bangunan megah, melainkan juga bisa berupa kebaikan sederhana yang konsisten. Nama Empok Alpa muncul sebagai contoh nyata. Para jamaah mendengarkan dengan seksama, beberapa mengangguk pelan, merasa tersentuh bahwa pelawak yang dulu sering mereka saksikan ternyata meninggalkan warisan amal yang dibicarakan di mimbar masjid. Di majelis taklim ibu-ibu, kisah Empok Alpa sering diangkat sebagai bahan renungan. Ibu-ibu rumah tangga mendengarkan sambil menitikkan air mata, lalu merenungkan bahwa hidup bukan hanya tentang memasak, mengurus anak, atau mencari nafkah, tetapi juga tentang menebarkan kebaikan di tengah kesibukan sehari-hari. Banyak di antara mereka yang kemudian mencontoh langkah sederhana itu, seperti menabung Rp1.000 setiap hari untuk berbagi atau menyisihkan sebagian hasil dagangan untuk membantu tetangga. Tidak hanya di masjid, kisah itu juga menembus gereja. Pendeta yang sedang berkhotbah pada hari Minggu menjadikan kisah Empok Alpa sebagai contoh pengorbanan dan kasih tanpa pamrih. Jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka teringat bahwa kasih sayang tidak mengenal agama, profesi, atau status sosial. Nama Empok Alpa hadir di ruang-ruang ibadah Kristen sebagai teladan universal tentang kepedulian sesama manusia. Di wihara, biksu juga menyebut kisah itu dalam ceramah. Mereka menjelaskan bahwa ketulusan memberi dan menghibur orang lain adalah bentuk nyata dari welas asih. Para umat mendengarkan dengan tenang, membayangkan seorang perempuan sederhana yang mampu membuat banyak orang bahagia. Cerita tentang Empok Alpa seolah menemukan tempat baru di hati manusia. Di ruang-ruang ibadah yang sunyi, kisah itu diceritakan kembali, bukan dengan tawa, melainkan dengan renungan. Orang-orang yang mendengarkan lalu pulang dengan hati yang lebih ringan, merasa telah belajar sesuatu tanpa harus membaca kitab panjang atau mendengar teori yang rumit.
Suatu saat, ada jamaah masjid yang merasa tersadar setelah mendengar ceramah tentang Empok Alpa. Ia mulai membiasakan diri memberi sarapan pada anak-anak jalanan yang lewat di depan rumahnya. Ada pula jemaat gereja yang terinspirasi, lalu mengunjungi tetangganya yang sakit dengan membawa makanan. Cerita itu seolah berubah menjadi doa yang hidup dalam tindakan nyata sehari-hari. Di malam-malam tertentu, ketika orang-orang berkumpul untuk doa bersama, kisah Empok Alpa kembali disebut. Mereka mendoakan arwahnya agar mendapat tempat terbaik. Dalam doa itu terkandung rasa syukur, karena dari seorang pelawak sederhana, mereka menemukan teladan yang bisa mereka warisi. Ketika bulan Ramadan tiba, masjid-masjid semakin ramai membicarakan kisah itu. Ustaz mengingatkan bahwa berbagi takjil, menghibur orang lain, dan menyisihkan rezeki kecil pun bisa menjadi amal besar. Nama Empok Alpa disebutkan dengan penuh hormat. Anak-anak yang ikut tarawih pun mendengarkan, lalu bertanya pada orang tua mereka tentang siapa Empok Alpa sebenarnya. Dari situlah cerita itu kembali diwariskan, turun dari satu telinga ke telinga lain. Di gereja, menjelang Natal, kisah itu kembali muncul. Pendeta menjelaskan bahwa Natal bukan hanya tentang hadiah atau perayaan, tetapi tentang berbagi kasih. Nama Empok Alpa kembali menjadi contoh. Jemaat yang mendengar kisah itu membawa semangat baru ketika mereka membagikan bingkisan ke panti asuhan atau menyapa tetangga dengan senyum tulus. Di vihara, ketika perayaan Waisak tiba, kisah itu juga diselipkan dalam wejangan tentang welas asih dan kesabaran. Para umat memandang lilin-lilin yang menyala, lalu mengingat kembali cerita itu dengan hati hangat. Kisah Empok Alpa juga hidup dalam doa pribadi orang-orang. Ada seorang pedagang kecil yang sebelum tidur selalu mengucap doa, berharap bisa meniru ketulusan yang pernah ia dengar dari kisah Empok Alpa. Ada pula seorang mahasiswa yang merasa lelah dengan hidup, lalu berdoa agar diberi hati ringan seperti Empok Alpa yang selalu tersenyum di tengah kesulitan. Seiring waktu, cerita itu tidak hanya menjadi bahan khutbah atau renungan, melainkan juga menjadi bagian dari tradisi ibadah. Di beberapa masjid, doa untuk Empok Alpa disebutkan dalam tahlil bersama. Di gereja, namanya masuk dalam doa syafaat yang mendoakan orang-orang yang sudah berpulang. Di wihara, namanya disebutkan dalam doa welas asih bagi semua makhluk. Kisah itu melintasi batas keyakinan. Dari masjid ke gereja, dari gereja ke wihara, dari rumah ibadah ke ruang keluarga, lalu ke hati masing-masing orang yang mendengarkan. Tidak ada yang memperdebatkan agamanya, tidak ada yang bertanya dari mana asalnya. Yang mereka ingat hanyalah ketulusan, kerja keras, dan keberanian seorang perempuan sederhana dalam menebarkan kebaikan. Bagi sebagian orang, nama Empok Alpa kini menjadi doa itu sendiri. Setiap kali mereka mendengar kisahnya, mereka teringat untuk lebih sabar, lebih peduli, dan lebih ringan tangan. Seakan-akan kisah itu bukan lagi milik satu orang, melainkan milik semua yang ingin hidupnya bermakna. Dan mungkin, disitulah letak kekuatan sebuah cerita. Ia tidak berhenti di satu tempat, melainkan bergerak kemana-mana, menembus dinding rumah ibadah, melintasi perbedaan keyakinan, lalu menyatu dalam doa orang-orang yang bahkan tidak pernah mengenal langsung sosok yang diceritakan. Dari tawa yang dulu mewarnai panggung, Empok Alpa kini hadir dalam doa yang mengalun di ruang-ruang ibadah, mengisi hati manusia dengan cahaya kebaikan.